Bisa masak dari kecil. Harland adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Ketika dia berusia 5 tahun, ayahnya meninggal. Jadi, untuk menyambung hidup mereka, ibu Harland bekerja di pengalengan tomat. Selagi ibunya pergi bekerja, sebagai anak yang paling tua, ia menjaga dan memasak untuk adik-adiknya. Pada usia yang ke-7 tahun, beliau nggak cuma bisa bikin roti dan masak sayur, dia juga udah bisa masak berbagai macam masakan daging-dagingan. Gelar kolonel bukan dari militer. Di usianya yang ke-16 tahun, Sanders memang masuk ke militer. Tapi, gelar kolonelnya bukan berasal atau dia dapatkan dari pangkat militer. Di negara bagian Kentucky, pemerintah setempat memberi gelar kehormatan sipil tertinggi kepada warganya yang berprestasi dengan gelar kolonel. Salah satunya untuk Sanders yang mendapatkan gelar tersebut di tahun 1935 oleh Gubernur Kentucky Ruby Lovejoy. Gelar kolonel yang tersemat di namanya merupakan gelar kehormatan tertinggi dari pemerintah negara bagian Kentucky. 14 tahun kemudian, yaitu tahun 1949, Sanders kembali mendapat gelar kolonel oleh Gubernur Lawrence Weatherby. Penghargaan tersebut memberinya ide untuk membranding dirinya melalui penampilan. Jadi, di tahun 1950, dia mulai menumbuhkan kumis dan jenggot yang kemudian diwarnai putih, memakai setelan jas berwarna putih yang katanya untuk menyamarkan noda tepung, serta dasi dari tali berwarna hitam. Persis kayak tampilannya sebagai maskot KFC yang sering kita lihat. Suka berantem dan mulutnya pedas. Jangan ketipu sama senyum kakek satu ini yang kelihatan lembut, hangat, dan ramah. Sebenarnya, sifat dan watak asli Sanders ya bisa dibilang keras banget. Sebelum ayam gorengnya terkenal, dia udah lebih dulu dikenal sebagai bapak-bapak yang hobi bawa shotgun kemana-mana. Kolonel Sanders suka dan sangat sering baku hantam dan membangkang. Beliau juga sering gonta-ganti pekerjaan dan dipecat gara-gara sifat dan kelakuan kasarnya ini. Bahkan yang paling parah adalah ketika dia baru ngerasain sukses dengan pekerjaannya di bidang hukum atau legal, dia malah berantem di ruang pengadilan sama kliennya sampai hampir mukul kliennya itu pakai kursi. Langsung hancurlah reputasinya di bidang hukum. Nggak cuma tindakannya aja, dia juga sering banget berkata kasar dan memaki-maki di depan umum termasuk kepada keluarganya. Dia juga sadar dan ngaku kalau dia cerewet dan bermulut kasar. Tapi, dia juga bilang nggak ada seorang pun yang tersinggung sama omongannya. Masa sih? Sering dipecat dan gagal. Sebelum sukses dengan KFC-nya, kakek berjenggot putih ini udah ngejalanin dan ngalamin banyak jenis pekerjaan. Dari buruh tani, konduktor tram, tentara, sales asuransi, sales ban mobil, sales lampu, pemadam kebakaran, pengacara, bahkan jadi bidan. Tapi, kayak yang udah dijelasin di poin sebelumnya, dia nih sering dipecat dan gagal gara-gara sering berantem dan ngebangkang. Termasuk karirnya yang tamat di bidang hukum karena dia berantem sama kliennya sendiri di ruangan sidang. Penulis biografinya yang bernama John Ed Pierce bilang kalau Sanders ini mengalami kegagalan berulang-ulang sebagian besar karena sikapnya yang kasar, kurang pengendalian diri, gak sabaran, kurang berdiplomasi, dan sering ngerasa dirinya lebih benar dibandingin orang lain. Tetap gagal meski udah buka KFC. Walaupun restoran Sanders sudah terkenal sejak tahun 1939, tapi jalannya untuk mencapai kesuksesan masih panjang. Pada tahun 1952, ia menjual resep ayam gorengnya kepada seorang teman yang bernama Pete Harman. Saat itu, Pete bekerja mengoperasikan salah satu restoran paling besar di negara bagian Utah.
Dari Harman lah merek Kentucky Fried Chicken ini bermula. Selain restoran Harman, ada beberapa restoran lain yang membeli resep Sanders, walaupun bayaran dan kompensasinya sangat kecil, yaitu $0,04 per potong ayam yang terjual. Kemudian, di tahun 1955, tata letak kota Kentucky mengalami perubahan, sehingga rumah makannya tidak lagi strategis dan menarik pengunjung. Padahal pada saat itu Amerika Serikat sedang mengalami krisis keuangan pasca Perang Dunia Kedua dan Sanders pun hanya mempunyai pendapatan sebesar $105 yang ia dapatkan dari uang jaminan sosialnya. Ini dia yang menjadi sebab kenapa dia terpaksa keliling penjuru negeri untuk nawarin franchise-nya ke restoran-restoran secara langsung. Sanders dan istrinya Claudia pergi mengunjungi dari satu restoran ke restoran lainnya untuk menawarkan diri memasak ayam goreng milik mereka, dan kalau restorannya tertarik untuk beli franchise-nya beliau, bisa deal saat itu juga. Bukan hal yang gampang loh, karena mereka bepergian mengelilingi Amerika Serikat menggunakan mobil, termasuk tidur pun di mobilnya. Dan itu juga nggak langsung banyak yang mau. Setelah ditolak ribuan kali, akhirnya penawaran yang ke-1008 di tahun 1962 baru bikin beliau berhasil jadi salah satu kakek-kakek paling sukses di dunia. Menuntut KFC. Sanders ngejual KFC pada tahun 1964 dan 5 tahun kemudian seorang konglomerat di bidang makanan bernama Hublin ngebeli perusahaan KFC-nya. Walaupun udah dijual, beliau masih aktif bekerja untuk perusahaan. Sanders menjadi brand ambassador dan pastinya digaji juga sama KFC. Salah satu tugasnya adalah berkeliling untuk tampil di berbagai media dan mengunjungi cabang-cabang restorannya. Sampai suatu ketika dia datang ke salah satu cabang dan nyobain makanannya, Sanders nih langsung marah-marah. Penyebabnya karena ayam goreng racikannya yang beliau rintis dengan penuh perjuangan itu rasanya jadi nggak enak dan beda jauh dari resep bikinannya. Keluar lagi deh tuh sifat kasarnya yang ceplas-ceplos. Sanders ngebuang ayam itu, terus woro-woro kemana-mana kalau itu ayam rasanya mengerikan, kayak lumpur dan lem wallpaper. Jadi beliau menggugat di perusahaan Hublin sebesar $122 juta karena dianggap nggak becus dalam menjaga resepnya dan bisa merusak image si kolonel berjenggot putih. Nggak terima dituntut, Hublin menggugat Sanders balik dengan alasan pencemaran nama baik dan karena Sanders membuka restoran yang serupa. Akhirnya gugatan dimenangkan oleh Harlan Sanders yang akhirnya mengganti nama dan konsep restorannya, tapi tetap mendapatkan uang sebesar $1 juta dari Hublin. Uang kemenangan atas gugatannya itu juga sebagai penyelesaian bahwa Hublin harus dan akan memakai resep asli KFC dengan syarat Sanders harus berhenti menghina restoran dan perusahaannya. Jadi seleb dan aktor. Setelah perusahaan KFC dijual, Sanders didapuk jadi brand ambasadornya. Bukan cuma bisnisnya yang besar, nama Harlan Sanders juga semakin besar karena perannya yang menjadi ikon dan selebritis. Dia rutin keliling Amerika Serikat untuk tampil di banyak iklan, acara TV, jumpa fans, talk show, pembukaan cabang baru, bahkan sempat main film juga loh. Menginspirasi restoran Wendy's. Pendiri Wendy's yaitu Dave Thomas mengawali karirnya di sebuah restoran di mana Sanders menawarinya franchise KFC saat dia bekerja sebagai manajer restoran tersebut. Awalnya, Dave dan pemilik restoran menolak tawaran franchise KFC. Akhirnya, sang pemilik restoran ngebeli franchise KFC bukan cuma satu, tapi lebih dari 4 restoran KFC. Saat itulah Dave banyak bekerja bareng dengan Sanders di banyak proyek untuk ngebikin KFC lebih laris lagi serta ngebangun merek dan image-nya.
Bahkan, Dave ini orang yang ngeyakinin dan ngebujuk Sanders buat tampil di iklan-iklan KFC. Segitunya dia ikut ngebangun KFC bersama Sanders yang ngasih dia inspirasi untuk ngebuka restoran cepat saji walaupun berbeda jenis makanannya. KFC fokus ke ayam gorengnya, sedangkan Wendy's fokus ke burger. Ada gosip juga kalau desain Wendy's yang berwarna merah dan putih terinspirasi dari warna logo KFC. Oh, kirain terinspirasi dari bendera Indonesia. Ketika Kolonel Sanders meninggal di tahun 1980, semua bendera yang ada di outlet Wendy's dikibarkan setengah tiang. Mengutuk tim Jepang. Orang Jepang percaya hobi Sanders yang suka mengutuk dan bersumpah serapah ternyata masih berlanjut bahkan saat beliau udah meninggal. Hal itu bermula di tahun 1985, 5 tahun setelah kematian Sanders. Tim baseball Jepang yang bernama Hanshin Tigers menang dalam pertandingan. Para supporter dan fansnya yang bersukaria mengambil patung Sanders dari salah satu gerai KFC yang ada di kota Osaka dan ngelemparnya ke sungai. Itu jadi kemenangan terakhir bagi tim baseball tersebut. Yap, sejak tahun 1985, Hanshin Tiger nggak pernah menang gelar dan juara apapun, bahkan setelah patung tersebut diangkat dari dasar sungai pada tahun 2009. Orang Jepangnya sendiri yang kemudian bilang kalau kekalahan tersebut dikarenakan kutukan dari Kolonel Sanders. Resep rahasia. Salah satu hal yang bikin KFC paling menarik dan menonjol di antara restoran lainnya adalah legenda rahasia resep ayam goreng 11 bumbunya. Resep ayam KFC bahkan disebut-sebut sebagai salah satu resep paling rahasia dan berharga di dunia. Menu ayam gorengnya pertama kali didapat dan diajarin oleh ibunya Sanders. Tapi Sanders nih ngerasa kurang cukup dengan rasanya. Jadi beliau berimprovisasi sama resep ayam goreng milik ibunya, termasuk cara memasaknya. Yang idenya diciptain sendiri sama Sanders, yaitu menggunakan penggorengan presto yang kemudian dipatenkannya di tahun 1962. Dari Sanders masih hidup, resep rahasia ayam gorengnya sangat misterius. Beliau menulis resep tersebut dengan tulisan tangan. Dulu resep itu disimpannya di dompet. Sekarang, resep di selembar kertas itu tersimpan di brankas seberat 350 gram di dalam ruangan dengan beton setebal 2 kaki, diawasi oleh kamera, pengawas, dan pendeteksi gerakan. Cuma segelintir orang yang tahu resepnya, itu juga namanya nggak disebutin. Bahkan para jajaran direktur KFC pun nggak ada yang tahu. Orang-orang yang mengetahui resep ini disumpah tidak akan membocorkan rahasia resep. Kalau melanggar, mereka bakal dituntut dengan pasal pelanggaran trade secret. Untuk tetap menjaga kerahasiaannya, setengah bahan diracik oleh Griffith Laboratories, kemudian bahan itu diserahkan ke perusahaan bumbu McCormick yang lalu menambahkan setengah resepnya. Udah nggak kehitung berapa banyak orang yang nebak-nebak dan meniru resep masakan ayam goreng KFC ini. Dari emak-emak, youtuber, sampai koki terkenal pun kayaknya belum ada yang bisa bikin persis sama rasanya kayak KFC. Ya walaupun konon resep KFC ini udah ketahuan, tersebar kemana-mana. Cuma nggak tahu deh, apa karena beriring berjalannya waktu selama puluhan tahun itu ada perubahan resep, atau ada perbedaan karena alat masaknya yang semakin canggih, atau bisa juga beda tangan yang masak ya beda rasa. Cuma kayaknya belum ada orang yang benar-benar bisa ngeklaim kalau resep tersebut berasa persis sama KFC punya. Unik juga ya, kita hidup si kakek yang suka pakai setelan jas putih ini. Bisa jadi pelajaran dan inspirasi buat kita juga untuk nggak gampang nyerah dan putus asa. Mungkin prinsip suksesnya ini dia dapat pas kerja jadi damkar, yaitu pantang pulang sebelum padam. See you next video, bye!